Pemirsa, unjuk rasa penolakan disahkan Undang-Undang KUHP oleh mahasiswa Universitas Bung Karno di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, ricuh. Mahasiswa tidak terima bahan bekas yang mereka bakar dipadamkan petugas. Mahasiswa dan polisi saling dorong saat unjuk rasa di Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa petang. Mahasiswa yang terbakar emosi terus mendesak polisi lantaran tidak terima ban bekas yang mereka bakar dipadamkan. Sempat nyaris baku hantam namun mereda setelah petugas membiarkan mahasiswa menggelar aksi di badan jalan. Aksi turun ke jalan yang digelar mahasiswa Universitas Bung Karno ini merupakan bentuk penolakan mereka atas disahkannya RKUHP oleh DPR RI. Selain di Jalan Diponegoro, unjuk rasa penolakan RKUHP juga digelar di depan gedung DPR RI Jakarta. Lembaga Bantuan Hukum Jakarta turut hadir untuk memberikan bantuan hukum kepada massa aksi yang hadir di depan gedung DPR. LBH Jakarta menilai masih ada pasal-pasal yang dianggap bisa merugikan masyarakat. Iya, jadi tuntutan sebetulnya kami menolak pengesahan RKUHP karena masih banyak sekali pasal-pasal bermasalah di dalamnya. Ada pasal anti demokrasi seperti pasal penyerangan harkat dan martabat presiden wakil presiden, pasal penghinaan terhadap lembaga negara kekuasaan umum, pasal pemidanaan aksi unjuk rasa juga, dan kemudian ada pasal pemidanaan terhadap paham yang dianggap bertentangan dengan ideologi Pancasila. Ya, meskipun sudah diketok palu, saat ini konsentrasi kita adalah kita sedang membentuk kantong-kantong di dalam kantong-kantong komunitas di berbagai wilayah untuk melakukan aksi protes serupa. Tuntutan kita jelas ya, kita akan terus menolak, kita minta untuk dibatalkan, kita gagalkan undang-undang ini dengan berbagai cara. Apakah nantinya lewat litigasi, lewat JR, maupun lewat gerakan-gerakan rakyat yang lainnya. Yang jelas hari ini kita mau bilang pesannya konsolidasi politiknya boleh selesai, tetapi konsolidasi gerakan rakyat akan terus memuncak dan bereskalasi tinggi. Beberapa pasal yang dianggap kontroversial diantaranya adalah pasal 240, masalah penghinaan pemerintah dan lembaga negara, pasal 256, larangan unjuk rasa tanpa pemberitahuan, dan pasal 188 subversif yang kembali muncul. Dari Jakarta, Kevin Pakan, Tommy Hadi, Irian Syahwahyudi, iNews melaporkan. Pengesahan Kitab Undang-Undang Pidana pada sidang paripurna DPR diwarnai interupsi. Menkumham Yasona Laoly meminta agar masyarakat yang tidak setuju untuk menggugat ke Mahkamah Konstitusi. Undang-undang hukum pidana dapat disetujui untuk disahkan menjadi undang-undang. DPR RI dan pemerintah akhirnya sahkan rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jadi undang-undang dalam rapat paripurna DPR Selasa siang. Sidang paripurna ke-11 sempat diwarnai adu mulut antara anggota fraksi PKS dengan Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko. Perdebatan terjadi saat anggota fraksi PKS sampaikan catatan mengenai RKUHP. Salah satunya pasal 240 yang menyebut menghina pemerintah dan lembaga negara bisa dipidana 3 tahun. Di PKS sudah sepakat dengan catatan. Saya wakil catatannya rakyat. sudah kita terima. Catatannya sudah kita 3 terima. menit hak saya. Tapi disepakati oleh fraksi 3 menit PKS. hak saya bicara. Jangan kamu jadi diktator Bukan. di sini. Ini Anda. Saya akan ajukan ke MK. Ini Anda minta mencabut usul yang sudah disetujui oleh fraksi. Saya kasih waktu Oleh ngomong. karena itu saya sudah Saya cukup. minta 3 menit aja. Anda memberikan catatan yang dari fraksi. Jangan Pak Supri jadi diktator di sini. Saya hanya jadi minta 3 diktator. menit. Saya kasih waktu. Kalau hari ini saya tidak kasih waktu, saya keluar dari sini. Silakan. Saya wakil rakyat. Selanjutnya kami akan menanyakan kepada setiap fraksi apakah rancangan undang-undang tentang kitab Yang kedua, dengarin dulu. pidana dapat Pak Sobri, disetujui untuk kamu disahkan jangan jadi menjadi undang-undang. diktator ya. Ya. Iya, lihat itu. Wartawan, begitulah DPR sekarang. Ya, wartawan begitu. Menkumham Yasona Laoly menyatakan telah mensosialisasikan Undang-Undang KUHP sebelum disahkan, termasuk mengenai sejumlah pasal yang kontroversial. Ulang Ketua Komisi 3 Bambang Wuryanto menyatakan pihak yang protes tak perlu demonstrasi, tapi bisa menggugat di Mahkamah Konstitusi. Nah, kalau ada yang memang merasa sangat mengganggu, kami persilahkan kawan-kawan menempuh jalur hukum dan tidak perlu berdemo. Kita pergi dengan baik, Diko juga pergi dengan baik.
Oleh karena itu yang masih belum sepakat terhadap pasal yang ada, silahkan mengajukannya ke Mahkamah Konstitusi melalui judicial review. Tetapi perlu saya catat bahwa pemerintah tidak berkeinginan untuk membungkam kritik. Penyerangan harkat martabat tidak berarti kritik. Harkat martabat sesuatu yang berbeda, mohon dibaca. Dan ketentuan-ketentuan lain yang menjadi perhatian tentang lembaga negara sudah dibuat catatannya, dibuat penjelasannya. Kritik Dewan Pers sudah dibuat lagi penjelasannya untuk tidak digunakan secara sewenang-wenang oleh penegak hukum. Setelah disahkan, KUHP terbaru diserahkan ke pemerintah untuk diteken Presiden Joko Widodo dan diberi nomor untuk masuk ke lembaran negara. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Oknum pelajar dari 2 sekolah berbeda di Kabupaten Toraja Utara, Sulawesi Selatan terlibat tawuran. Akibatnya, para pelaku dijemput polisi untuk dimintai keterangan. Viral video perkelahian antara oknum pelajar SMP Negeri 2 Balusu dengan siswa SMK Negeri 3 Pangli di persimpangan 3 Kelurahan Balusu, Kabupaten Toraja Utara, Sulawesi Selatan. Diduga aksi tersebut dipicu masalah sepele yang akhirnya membuat kedua oknum pelajar terlibat adu jotos. Bahkan satu diantaranya babak belur dikeroyok oleh pelajar lainnya. Perkelahian para oknum pelajar ini mereda setelah puluhan warga yang ada di lokasi berusaha membubarkan kerumunan yang terjadi. Sementara itu pihak kepolisian dari Polsek Sa'dana Balusu, Toraja Utara yang mengetahui peristiwa tersebut langsung menjemput para pelaku untuk dimintai keterangan. Kami berusaha karena ini masih di bawah umur dan masih sekolah, kami berusaha untuk laksanakan perdamaian dengan cara restoratif justice. Diketahui dalam upaya penyelesaian masalah kedua belah pihak, polisi akan menghadirkan pelaku, keluarga pelaku, dan pemerintah setempat. Dari Tanah Toraja, Sulawesi Selatan, Jufri Tonapa, iNews melaporkan. Aksi gangster meresahkan warga Surabaya, Jawa Timur karena kerap terjadi tawuran. Tim gabungan polisi, TNI, dan Satpol PP pun akhirnya menggelar patroli. Petugas gabungan dari Polrestabes Surabaya, Brimopolda Jatim, TNI, dan Satpol PP menggelar patroli bersama di jalanan protokol kota Surabaya. Patroli digelar untuk mengantisipasi tawuran antar gangster. Pada saat patroli gabungan melintas di Jalan Demak, ditemukan segerombolan pengendara motor yang melanggar aturan. Saat didekati, mereka kocar-kacir. Sebagian pemilik motor yang tidak sesuai standar memilih meninggalkan motornya. Sebagian lainnya digeledah dan ditanyakan surat-surat kendaraan. Sebelumnya puluhan remaja berkonvoi sambil membawa senjata tajam menyerang warung kopi di kawasan Keputih, Surabaya. Penduduk sekitar pun melawan hingga menyebabkan belasan anggota gangster yang masih remaja berhasil ditangkap warga. Aksi gangster akhir-akhir ini di Surabaya memang cukup meresahkan. Penyerangan gangster juga sempat viral di media sosial. Kebrutalan kelompok gangster bernama Geng Guguk saat merusak pos security serta melakukan penganiayaan ke salah satu satpam yang saat itu tengah berjaga. Aksi brutal ini mengakibatkan satu petugas keamanan dan satu orang anggota geng lawan menerima luka bacok cukup serius. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, pemirsa, lalu bagaimana penanganan aksi gangster yang sempat meresahkan warga Surabaya, Jawa Timur? Kita simak cuplikan dialog rekan kami Rizka Regita dari Biro Surabaya bersama dengan Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi, berikut ini. Nah, perkembangan dari upaya pemerintah Kota Surabaya untuk bisa mengatasi fenomena gangster yang terjadi baru-baru ini, Pak Eri. Ya, alhamdulillah pemerintah Kota Surabaya bersama semua elemen di Kota Surabaya dengan ormas, dengan kepolisian dan masyarakat, kita melakukan PAM swadaya di masyarakat. Setelah itu kita juga melakukan operasi besar-besaran untuk mengatakan bahwa Surabaya ini harus aman dan nyaman. Dan alhamdulillah dari situlah dengan keterlibatan masyarakat maka kita bisa memberikan rasa aman ya, karena kemarin pada waktu hari Sabtu kita juga mengamankan beberapa orang yang mereka membawa sajam begitu. Juga ada sekumpulan orang yang
kita amankan begitu. Disitulah insya Allah kita akan terus lakukan kebersamaan ini, karena mulai hari Sabtu sampai dengan hari ini pun seluruh warga Surabaya juga sudah melakukan hal yang sama, menjaga wilayahnya masing-masing, dan kita juga menjaga di setiap perbatasan kota Surabaya yang berbatasan langsung dengan kota-kota yang ada di luar Surabaya seperti Gresik, Sidoarjo dan begitu kan. Karena kemarin memang fenomenanya ketika kita tangkap ada 12 orang ditangkap Pak Kapolrestabes, laporannya Pak Kapolrestabes 9 dari luar Surabaya. Jadi mereka datang masuk ke kota Surabaya melalui medsos begitu ya, undangan diundang datang masuk, setelah itu melakukan konvoy. Disitulah yang membuat saya harus mengembalikan lagi rasa aman dan nyaman orang warga Surabaya, karena apapun akan saya lakukan untuk warga Surabaya agar merasa aman dan nyaman di kotanya sendiri. Nah Pak Eri, dari aksi yang sudah dilakukan oleh pemerintah kota dan beberapa tersangka sudah ditangkap ya Pak Eri ya, kira-kira sanksi atau pembinaan apa yang akan diberikan oleh pemerintah kota Surabaya Pak Eri? Jadi ada beberapa umur ya, kalau dia membawa senjata tajam itu akan diproses oleh Kapolrestabes terkait dengan keamanan ya, ada sendiri pasal-pasal hukumnya begitu. Terus yang kedua, yang umurnya sudah 17 tahun ke atas, proses hukumnya tetap berlanjut. Ada juga yang ke bawah begitu, 17 tahun ke bawah. Banyak lah itu, umur 15, 14. Disinilah yang saya katakan bahwa Surabaya ini boleh menjadi kota metropolitan, tapi Surabaya ini harus memiliki karakter kebangsaan. Kita mungkin sudah lupa diingatkan oleh Tuhan bagaimana menjaga keguyupan lagi, menjaga rasa gotong royong di Surabaya ini harus dimunculkan lagi. Sehingga Tuhan mungkin mengingatkan kita untuk itu. Sehingga ini saya harap para orang tua ya mbok oleh wong Jawa ngomong, wong Surabaya ngerti lah. Kalau anaknya tidak pulang itu kemana, ditanya lah. Karena bagaimanapun kasih sayang orang tua ini sangat pengaruh besar ya. Betul. Terus yang kedua juga nanti kita sudah sampaikan Pak Kapolrestabes, siapa saja sih yang orang Surabaya yang tertangkap begitu kan. Ini kebetulan ketua gengnya sudah tertangkap. Ketua gengnya ya Pak? Ketua gengnya. Kan di sana pasti dia menyebutkan nama anggotanya siapa saja. Betul. Yang ketangkap temannya yang ikut siapa saja. Kita akan datangi rumahnya. Untuk kita ambil, kita akan memberikan sekolah wawasan kebangsaan. Nanti kita akan koordinasi dan kita bekerja sama dengan TNI Polri. Karena bagaimanapun saya yakin anak-anak ini masih sifatnya akan punya rasa cintanya kepada kota ini, bangsa ini besar. Karena itulah dimunculkan kembali rasa kebangsaan sekaligus dikuatkan kepada orang tuanya untuk mulai peka terhadap anaknya. Anak ketika pulang malam ditanya ini apa. Karena kemarin rata-rata kecil-kecil itu, saya bilang ya Allah. Berarti memang didominasi oleh remaja mungkin ya? Iya, didominasi oleh remaja. Dan saya sadar betul bahwa remaja Surabaya ini juga melalui medsosnya itu kan terkontaminasi juga ya. Surabaya mengkontaminasi daerah lain mengkontaminasi Surabaya, sudahlah. Akhirnya ini menjadi tugas kita bersama kepala daerah termasuk Surabaya Raya ini, sekaligus bagaimana menjaga anak-anak muda ini ke depan, karena bagaimanapun mereka ini adalah calon pemimpin bangsa loh. Betul sekali. Maka kita harus siapkan mereka sebagai pemimpin bangsa ini yang memiliki akhlakul karimah, memiliki jiwa kebangsaan yang kuat. Karena itulah kita akan mendidik secara agama, sekaligus juga nanti kita adakan sekolah wawasan kebangsaan. Insya Allah mereka akan kembali. Pemirsa, di era modernisasi perpustakaan tidak hanya penyedia kumpulan buku-buku untuk dibaca pengunjung, kini perpustakaan telah bertransformasi menjadi suatu badan penyedia literasi berbasis digital sehingga mempermudah masyarakat mengakses informasi kapanpun dan dimanapun. Perpustakaan Nasional atau Perpusnas meluncurkan program transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial atau TPBIS yang dijalankan di perpustakaan tingkat provinsi, kabupaten, kota, hingga desa. Program ini dapat dirasakan manfaatnya. Kini UMKM di Indonesia hasil binaan program tersebut diundang ke Surabaya untuk menceritakan kisah sukses mereka. Melalui literasi digital yang disediakan oleh Perpusnas, akses masyarakat terhadap informasi semakin mudah, sehingga memperluas wawasan yang mampu menciptakan banyak peluang usaha hingga menciptakan lapangan pekerjaan.
makanannya untuk tempat ini. Kami itu perpustakaan menjangkau masyarakat, bukan masyarakat menjangkau perpustakaan. Jadi saya bilang sama Pak Pur dari Komisi 10 dengan Pak, jangan lagi tanya dan tidak ada lagi output kami tentang berapa jumlah pengunjung perpustakaan, Pak. Tapi tanya berapa akses yang kami berikan setiap hari. Insya Allah kami akan mengundang bapak-bapak dari Komisi 10. Mudah-mudahan nanti Menko PMK bisa meluncurkan ada kurang lebih 3 juta konten kreator, cara membuat handphone, cara memperbaiki kamera, cara button yang itu kami akan launching yang tidak perlu orang membaca buku lagi. Pemirsa, warga distrik Wartutin yang merupakan distrik yang paling barat di Kabupaten Fakfak kini dapat lebih mudah beraktivitas. Pembangunan akses jalan kini mempermudah transportasi masyarakat sehingga meningkatkan perekonomian warga. Sempat tertunda sejak tahun 2008 lalu, ruas jalan provinsi di distrik Wartutini di Kabupaten Fakfak kini telah diperbaiki. Pembangunan jalan sepanjang 4 km ini direalisasikan Paulus Waterpau, pejabat Gubernur Papua Barat. Keluhan soal jalan rusak sebelumnya disampaikan warga distrik Wartutin pada saat kunjungan kerja Menteri Perhubungan ke lokasi Program Strategis Nasional Bandar Siboru, Fakfak. Pada kesempatan itu, masyarakat di distrik Wartutin menyampaikan secara santun kepada Menhub dengan menuliskan harapan pada selembar kertas di pinggir jalan. Harapan warga Wartutin kemudian mendapat respon dari Menhub dan pemerintah Papua Barat. Masyarakat yang ada di sekitar Kampung Wartutin, mereka merasa senang dan berterima kasih kepada Bapak Gubernur. Berarti akses masuk keluar kampung dan akses kota masuk keluar kampung ya sudah sangat nyaman dan memang masyarakat Kampung Wartutin dan saya sebagai kepala kampung juga meminta kepada Bapak Gubernur ada peningkatan pengaspalan dari Kampung Warabuam sampai di Sipanana. Korban tragedi Kanjuruhan kembali mendatangi Bareskrim Polri dan mendesak peristiwa yang menelan 135 korban jiwa tersebut diusut tuntas. Mereka membawa 2 saksi kunci yang diharapkan bisa membantu mengungkapkan kasus tersebut. Tim gabungan Aremania yang mewakili korban tragedi Kanjuruhan kembali mendatangi gedung Bareskrim Polri Jakarta. Kedatangan mereka untuk menindaklanjuti laporan sebelumnya dengan menyerahkan 2 saksi kunci. Kedua saksi kunci ini diharapkan bisa membantu membongkar peristiwa yang menewaskan 135 orang tersebut. 2 teman, ada Wahyu, ada Mas Bagas, 2 orang ini adalah saksi pelapor. Keduanya ada di dalam peristiwa Kanjuruhan, ikut menonton di waktu peristiwa itu, menyaksikan sejumlah penembakan gas air mata, menyaksikan sejumlah orang meninggal, bahkan sempat menolong salah satu personil polisi yang juga waktu itu meninggal dunia di Stadion Kanjuruhan. Jadi informasi-informasi itu yang akan merupakan kunci, salah satu peristiwa kunci di dalam peristiwa 1 Oktober 2022 di dalam Stadion Kanjuruhan. Sebelumnya, salah satu kuasa hukum korban tragedi Kanjuruhan melaporkan peristiwa yang dialami kliennya pertengahan November lalu. Mereka meminta agar tragedi Kanjuruhan yang diusut Polda Jawa Timur diambil alih sepenuhnya oleh Mabes Polri, sebab mereka mengaku tidak mendapat keadilan di Polda Jawa Timur. Sementara itu, Ketua DPP Perindo Bidang Hukum dan HAM Tama S. Langkun mengatakan siapapun yang mengalami atau menjadi korban tindak pidana berhak menyampaikan laporannya kepada penyidik baik tertulis maupun lisan. Karena siapapun yang kemudian melihat, menyaksikan, mengalami, dan akan menjadi korban tindak pidana, dia berhak. Ya, pemirsa, berwisata menjadi salah satu hal yang ditunggu masyarakat usai ketatnya penerapan aturan COVID-19. Agar liburan akhir tahun tetap aman dan sehat, masyarakat diharapkan tetap menerapkan protokol pencegahan COVID-19. Keamanan dan kesehatan menjadi fokus masyarakat dalam bepergian, terutama dalam masa pandemi. Pasalnya, perlindungan diri yang tepat membuat perjalanan wisata menjadi aman dan nyaman untuk dilakukan.
Antis dan Tiket.com berkolaborasi untuk membuat perjalanan wisata pelanggannya terjaga dari serangan penyakit. Memiliki komitmen bersama untuk menjaga kesehatan masyarakat, Antis bersama Tiket.com menghadirkan personal care kit di tiap booking melalui Tiket.com. Jadi walaupun dengan sekarang keadaan masyarakat Indonesia sudah mulai traveling, tetap kita harus menjaga pada protokol kesehatannya. Nah, salah satunya itu dengan Antis yang bisa menjaga tangannya kita, karena tangan ini kan merupakan gerbang dengan datangnya kuman, dengan virus yang kita nggak tahu, nggak bisa ngelihat gitu. Nah, jadi dengan adanya Antis, ini selalu menjadi life savernya kita, kemana-mana pun kita travel dan berada gitu. Melihat meningkatnya tren berlibur menjadi alasan Antis dan Tiket.com berkolaborasi. Selain momen Natal dan Tahun Baru, meningkatnya tren berlibur juga dikarenakan melonggarnya aturan COVID-19. So yeah, definitely we are seeing an uptrend. We are seeing an uptrend in traveling. Especially lately, of course, when there's a holiday or there's a particular reason to travel, customers tend to book more. Lately, we have seen an uptrend for Christmas and New Year, and we are seeing also that because of the COVID restrictions are easing up as well, there's also a rise in traveling, not only domestically but also overseas. Malaysia, Singapore, Thailand, Vietnam, especially in the neighboring countries from Indonesia. So that's basically the trend. Of course, since we cater all kinds of customers, whether their travels are for business or are for family vacations, we are also seeing a different trends in that. Dengan melakukan booking tiket melalui Tiket.com bersama Antis, wisatawan bisa mendapatkan self-care kit pada saat check-in di hotel, berisi aromaterapi, vitamin, dan masker. Dalam self-care kit juga terdapat hand sanitizer yang dilengkapi teknologi food grade sehingga aman digunakan untuk membuat liburan aman dan nyaman. Dari Kuala Lumpur, Malaysia, Bayu Pradana, iNews melaporkan. Iya, pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup iNews pagi edisi hari ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Bayu Pradana. Dan saya Arlis Tahadi pamit undur diri pemirsa. Terima kasih, selamat beraktivitas dan sampai jumpa.